Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan yang indah di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, mari bersukacita senantiasa. Dan kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebab dialah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita semua. Terima kasih, Mari bersukacita Bapak Ibu Saudara. Bersama kami nyanyikan. Meskipun susu di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari sekali lagi nyanyikan. Meski musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Mari nyatakan bersama. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang Katakan dengan seperti iman, takkan dirimu. goyah, takkan goyah. Kuatku, kebanggaanku, Gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kita mau nyatakan iman kita bersama. Takkan gona goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Nyatakan dirimu. lagi, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Hey, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah Sekali sumber lagi, kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. sumber Kemenanganku. Sebab dialah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Sekalipun di tengah badai topan dunia, kita mau katakan Tuhanlah perlindunganku. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari yang tahu lagu ini, kita nyanyikan bersama. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu.
niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hei, biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktunya dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Haleluya Bapak Ibu. Sekalipun badai topang datang menyerang, tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan kita, karena Dialah kekuatan kita. Dialah gunung batu pertahanan, dan kita akan terbang bersamanya pakai Raja Wali. Terima kasih Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah yang kami percayai. Sungguh kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan mengangkat kepala kami mengatasi para musuh kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sekali lagi saudara. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai datang menerpa, saat badai menerpa, kami dengan iman berkata, aku tak akan goyah. Sungguh ya Tuhan, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, Kasih-Mu tiada terukur Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Yesus Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu Tuhan. Penuhi hati kami yang Mari curahkan kasih-Mu Tuhan dalam menyembah-Mu. setiap hidup anak-anak-Mu. Yesus, Sampai kami percaya dan sejauh berkata, langit sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku Engkau Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah sumber sukacita, sumber pengharapan umat-Mu. Oh Yesus Tuhan, sukacita pengharapan kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Oh, dan takkan ku khawatir, takkan ku takut, sebab Kau sertaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Mari kepada Pak Gembala kami persilahkan. Kami bersyukur. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih atas rahmat anugerah-Mu pada hari ini Tuhan. Sebagaimana kami telah memuji menyembah-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mendengar pujian dan penyembahan kami, agar menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, Engkau melepaskan kami, Engkau membuat hati kami penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami perlu Engkau Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, urapi kami semua, pikiran, perkataan kami, perbuatan kami, hati kami semuanya, agar kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan semua orang yang mendengarkan bisa diberkati Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja untuk menolong semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ibadah kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom sahabat LTBC dimanapun Anda berada. Kita akan lanjutkan seri kita yang kedua, perlindungan atas orang yang benar ya. Pada seri yang pertama kita sudah
membahas bahwa perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang yang benar. Terutama bagi orang yang benar dan penuh dengan pengetahuan. Orang berpengetahuan adalah orang yang mau belajar dan memiliki rasa takut akan Tuhan, ya. Memiliki karakter jujur dan mampu mengendalikan diri. Sehingga dia mendapat perlindungan di bumi dan di sorga. Jadi ada jaminan dari Tuhan. Sedangkan orang fasik itu ya perlindungannya itu hanya sebatas sampai di bumi, setelah itu dia tidak ada lagi. Jadi itu yang membedakan antara orang benar dan orang fasik. Nah, pada seri kedua ini kita akan membaca dari Amsal 11 ayat 14 sampai 18. Tidak banyak, hanya 5 ayat ya. Saya akan bacakan buat sahabat TVC. Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah ia. Perempuan yang baik hati beroleh hormat. Nah ini dia, perempuan yang baik hati loh, beroleh hormat loh, luar biasa. Sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah ini loh, orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi kadang-kadang kita berpikir kita nggak kejam. Padahal kejam itu bukan kepada orang lain aja, kepada diri sendiri juga kita kejam. Jadi saya lanjut, orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap ya. Nah, kita kembali ke ayat 14, saya akan cepat saja. Jikalau tidak ada pimpinan jatuhlah bangsa, tetapi jikalau penasihat banyak keselamatan ada. Jadi perlindungan orang benar ini juga terkait dengan situasi keadaan bangsa. Makanya Nabi Yeremia berkata, berdoalah untuk kota di mana kita tinggal. Untuk kesejahteraan bangsanya, untuk perlindungan Tuhan, itu perlu kita berdoa, ya, terutama untuk pimpinan negara kita. Nah, kadang ada yang berpikir dapat hidup sendiri. Ya, sulit karena kita hidup ini selalu bergantung kepada orang lain dan saling istilah sekarang itu networking ya. Jadi kita hidup ini selalu ada kaitannya dengan banyak orang, dengan kehidupan orang lain juga. Jadi dalam hal tertentu benar, tapi kalau kita hidup ini selalu ada hidup yang artinya bersosialisasi dan hidup itu selalu saling ketergantungan ya. Nah, tetapi dalam hal ini ayat yang kita baca, Tuhan mau melihat kita apakah kita taat kepada pemimpin negara atau enggak. Ya kan, jika tidak ada pemimpin jatuhlah bangsa. Ini perlindungan Tuhan itu juga melihat ketaatan bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesama, tetapi kepada pemimpin bangsa juga. Jadi ada prosesnya, sebenarnya Tuhan itu melihat secara luas ya. Dalam konteks luas itu pemimpin ada penasehat. Nah, semakin banyak penasehat dikatakan apa? Akan membawa kesejahteraan satu negara. Masih ingat anaknya Salomo yang bernama Rehabeam? Dia tidak mendengarkan nasihat orang tua, ya. Dia tidak mau menerima masukan-masukan. Nah, ini negara yang dipimpinnya itu pecah. Jadi 2 suku lawan 10 suku, ya. Masalahnya sederhana karena para tua-tua itu meminta jangan dibebankan terlalu berat masalah kehidupan mereka saat itu, terutama pembayaran kepada negara waktu itu. Nah, itulah yang terjadi karena tidak mau mendengar, mereka memaksakan sehingga terjadilah perpecahan. Nah, di situ jadi perlu banyak penasehat yang benar bagi seorang pemimpin. Nah, kalau begitu apa kaitannya dengan anak-anak Tuhan? Nah, di dalam kehidupan itu selalu ada yang dituakan, di dalam keluarga, di dalam rumah itu selalu ada orang-orang yang kita tuakan. Kalau kita punya masalah, kita bisa diskusi sama orang-orang yang dituakan tersebut. Nah, yang sering terjadi adalah kita tidak mau meminta saran dari orang-orang yang tua tersebut. Ya, orang-orang tua itu pasti memberikan saran yang baik kepada anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak nggak mau minta saran kepada orang tua. Itu yang sering terjadi ya, saya kira ya. Nah, itu penting bagi seorang anak itu meminta saran supaya bisa ada perlindungan Tuhan ya. Nah, sikap kita sebenarnya menentukan ada perlindungan Tuhan atau tidak ya. Artinya kalau hidup kita mau dipimpin
otomatis kita bisa mendapat perlindungan dari Tuhan. Kalau hidup kita tidak mau dipimpin, ya mungkin tidak bisa ya kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Nah, selain itu juga kita perlu belajar, artinya memakai telinga seorang murid untuk bisa belajar lebih baik lagi ya. Nah, sebenarnya kehidupan kita ini seperti medan perang, Bapak Ibu. Seperti medan perang. Artinya apa? Artinya perang tanpa peluru sebenarnya kehidupan kita. Jadi perlindungan Tuhan itu melindungi kita seperti peperangan tanpa peluru, tapi tidak kelihatan semuanya. Oleh sebab itu kita perlu orang-orang yang bisa menasihati kita, ya. Perlu orang-orang yang bisa menasihati kita. Ya, nah, dalam hidup ini kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan sendiri. Kita butuh orang lain, ya. Nah, kembali kepada Rehabeam tadi ya, karena sikap yang sangat arogan, dia tidak sikap yang sangat arogan dan tidak mau mendengar, itu yang membuat dia jatuh. Bahkan dia berkata, kelingkingnya lebih besar dari pinggang ayahnya. Itu kan sombong sekali anak itu ya. Jadi sehingga tidak ada lagi perlindungan Tuhan bagi satu negara itu. Jadi ternyata pemimpin kita harus doakan supaya dia bisa mendapat perlindungan Tuhan, kemudian kita tinggal di kota tersebut, di negara tersebut juga mendapat perlindungan Tuhan. Itu kewajiban anak-anak Tuhan. Jadi perlindungan Tuhan itu datang dari Tuhan, datang dari pemimpin negara, datang di mana kota kita tinggal. Itu penting sekali. Ya, bahkan si Rehabeam itu sombong. Kalau ayahku menghajar kamu dengan cambuk, saya akan tambah cambuknya dengan duri. Wah, ngeri banget itu. Jadi sehingga para tua-tua itu memberontaklah, tidak setia lagi kepada dia. Nah, kalau begitu penasehat itu penting karena Rehabeam mendapat penasehat yang tidak benar waktu itu. Jadi pergaulan itu penting terhadap perlindungan Tuhan kepada kehidupan kita. Jadi pergaulan juga penting ya. Jadi si Rehabeam ini benar-benar salah, dia tidak bisa mendengar saran daripada tua-tua itu. Nah, kita semua punya titik lemah, Bapak Ibu. Saya juga punya titik lemah. Sahabat LTVC juga punya titik lemah. Nah, tapi itu kita bisa tutupin titik lemahnya pada saat kita bertemu dengan orang-orang yang memang bisa membangun bersama. Artinya punya iman yang sama, punya iman yang besar, yang kuat, itu bisa merubah kehidupan kita. Nah, itu kita bisa ditutupinlah kelemahan-kelemahan kita. Karena manusia itu kan biasanya ada plus dan minus. Jadi dalam pergaulan juga kita tidak bisa melihat sisi negatif seseorang aja, dia pasti punya sisi positifnya. Jadi kita itu harus berkolaborasi ya. Dan ingat, kita memang perlu penasehat tapi penasehat yang baik. Saya lanjut ayat 15, cepat aja. Sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, tetapi siapa membenci pertanggungan, amanlah dia. Ini agak kata-kata dalam bahasa Indonesia membuat kita seolah-olah kita tidak menolong orang ya, tapi intinya bukan begitu ya. Bicara menanggung itu di sini artinya orang yang baru dikenal, artinya sangat malanglah orang yang menanggung orang lain, artinya tetapi siapa membenci pertanggungan amalan dia. Jadi orang-orang yang baru dikenal tidak tahu ujung pangkalnya, kita tanggung. Jadi beda pertolongan sama pertanggungan. Pertanggungan itu punya jangka waktu yang panjang ya. Punya jangka waktu yang panjang. Nah, dalam hal ini kalau kita salah dalam ayat ini, sangat malanglah orang yang menanggung orang lain. Ya, tetapi siapa membenci pertanggungan amalan dia. Nah, ini berbicara perlindungan Tuhan itu bisa nggak ada sama kita kalau kita salah ambil keputusan. Nah, kita juga berpengaruh terhadap perlindungan Tuhan. Keputusan kita jangan salah. Nah, dalam ayat ini kalau saya pelajari konteksnya itu menanggung hutang sebenarnya. Orang yang baru kita kenal dalam konteks ayat ini. Ternyata kita udah bahas di beberapa seri yang lalu, memang tidak boleh kita menjadi penanggung hutang. Jadi ternyata Amsal ini diulang lagi mengenai konteks perlindungan Tuhan. Ternyata kalau kita salah menanggung itu bukan Tuhan tidak melindungi kita, tetapi kita salah menanggung, kita buat kesalahan ya. Nah, menyangkut perlindungan Tuhan ini penting buat anak-anak Tuhan. Nah, konteks menanggung ini beda dengan kita menolong orang yang misalnya tidak ada kerja, kita referensi dapat kerja, itu beda ya. Kalau menanggung itu panjang sekali. Nah,
gini, bagi yang punya bisnis asuransi pasti tahu. Kalau mau ada pertanggungan harus bayar apa? Premi. Premi. Jadi tidak ada pertanggungan gratis. Nah, ayat ini maksudnya ke sana. Jadi orang itu tidak boleh dikasih pertanggungan gratis. Karena pertanggungan itu panjang. Kalau pertolongan iya, menolong iya gitu loh. Jadi kalau sampai kita mengambil keputusan menanggung orang dalam jangka panjang itu juga kesalahan. Konteksnya utang ya. Bukan berarti menolong orang sekolah, itu beda lagi. Orang nggak punya uang, kita tolong orang sekolah itu beda lagi. Nah ini konteksnya utang ya. Jadi utang itu dipakai buat apa kita tidak tahu ya. Nah gini. Ada yang tanya gini, ada yang pernah tanya. Bagaimana saya harus tanggung adik saya sekolah sedangkan orang tua saya tidak ada? Ini ada muncul pertanyaan ini. Itu konteksnya beda, ya. Itu bukan konteks pertanggungan, tapi itu konteks sebagai kakak menanggung adiknya. Artinya papanya sudah ada, dia sudah jadi kayak orang tua. Itu bukan pertanggungan, tapi itu adalah konteks apa? Tanggung jawab, ya. Contohnya gini juga, saya harus menanggung orang tua saya. Itu bukan menanggung, tapi itu wujud apa? Kamu harus berbakti kepada orang tua sebagai anak. Kalau kasih orang tua uang itu bukan menanggung, tapi apa? Berbakti kepada orang tua. Sama dengan apa? Sama dengan kita berbakti kepada Tuhan, memberikan persembahan. Sama, ya. Jadi tolong dibedakan ya. Jadi saya harus tanggung orang tua. Bukan tanggung orang tua. Berbakti kepada orang tua itu kata-katanya beda. Kepada adik-adik adalah bentuk tanggung jawab karena orang tua sudah tidak ada. Jadi beda sekali. Jadi harus konteksnya kita belajar ya. Bagaimana kalau tidak sanggup? Itu kan pertanyaannya. Ya sebisa aja kamu bisa berapa ya kamu lakukanlah sebagai adik, sebagai anak, sebagai kakak. Ya sebisanya ya. Nah, kita lanjut ke ayat 16. Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan seorang penindas beroleh kekayaan. Nah ini kata-katanya agak aneh ya kata-katanya. Dalam bahasa Inggrisnya penindas ini bukan, bahasa Inggrisnya itu strong man, jadi bukan penindas tapi orang kuat. Ya orang kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Perempuan yang baik hati beroleh hormat, sedangkan orang kuat itu beroleh kekayaan. Artinya orang kuat mampu berusaha gitu loh ya. Dilihat dari laki-laki itu kekuatannya mampu melakukan usaha itu ya. Nah di sini perempuan yang baik hati beroleh hormat loh. Ini luar biasa loh. Ternyata Tuhan sayang sama perempuan ya. Sayang sama perempuan. Nah kalau kita bicara strong man tadi dalam bahasa aslinya memiliki dua arti ya. Istilah pertama strongman, keduanya inspiring. Jadi orang-orang yang bisa punya kaya, dia memiliki inspirasi. Artinya inspirasi untuk mendapatkan berkat. Nah ini ayat ini berbicara ini. Coba bayangkan, bicara perempuan, bicara seorang pria yang berinspirasi. Coba perempuan yang baik hati ketemu laki-laki yang penuh inspirasi. Misalnya mereka berumah tangga. Wah itu keluarga hebat loh. Jadi berkat di mana-mana. Suaminya luar biasa, penuh inspirasi, istrinya baik, hati takut Tuhan. Itu jadinya apa? Keluarga itu luar biasa ya. Ada perkenanan di rumah tangga tersebut ya. Nah, sahabat LTBC yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi hormat dan kekayaan ini hubungannya dengan apa? Berhubungan dengan kerendahan hati yang Tuhan berikan. Berhubungan dengan apa? Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu dia ya. Nah, di dalam Alkitab itu ada banyak hal yang memberikan kita inspirasi ya. Ada banyak hal yang memberikan kita inspirasi di dalam Alkitab ya. Nah, tokoh-tokoh Alkitab itu banyak yang memberikan kita inspirasi ya. Kemudian saya lanjut ke ayat 17. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah ini bicara perlindungan Tuhan, bicara murah hati, baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa diri sendiri. Nah ini pribadi yang paham perlindungan Tuhan. Ya, dia akan bermurah hati dan dia tidak akan mengecewakan Tuhan karena
kesehatan tubuh ini berpengaruh kepada kita untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apa? Tubuh kita ini bait Allah. Kita nggak bisa kejam terhadap diri kita, menyiksa diri kita. Justru kita harus murah hati. Menyiksa diri itu seperti apa? Satu, overdosis. Ya kan? Overdosis itu kan menyiksa diri, merusak diri. Ya. Apalagi? Teler, sampai tidur di got. Kan ada kan di berita-berita tidur di got? Itu apa firman Tuhan katakan loh? Oh itu orang yang kejam sebenarnya. Kejam itu bukan pukul orang, bukan bunuh orang, tapi kita tidak bisa menjaga diri kita orang kejam kata Alkitab. Bingung kan? Tapi jangan bingung, tapi itu faktanya. Kenapa? Tuhan bilang tubuh kita bait Allah. Kalau kita merusak tubuh kita orang kejam. Merusak diri sendiri itu orang kejam. Ya, konteksnya itu merusak diri sendiri. Nah, Yesus malah katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus sayang sama diri kita sendiri. Sering nggak tidur aja salah loh. Harus tidur tepat waktu, kita harus jaga diri kita. Ya, Tuhan tidak mau kita merusak bait Allah, artinya tubuh kita. Jadi bagaimana kita mau Tuhan lindungi kalau kita merusak diri sendiri? Jadi tindakan itu berlawanan dengan sikap Tuhan kan. Nah, kita harus bisa membangun diri kita menjadi sehat sehingga jadi bait suci yang bisa jadi berkat gitu loh. Jadi ini bukan hal yang mudah buat kita ya. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Nah ini jelas ini dikatakan. Saya lanjut ya. Nah jadi ada balancing antara murah hati ya kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kita ada balancing terhadap diri kita sendiri ya, kita bisa menjaga diri kita sendiri. Jadi secara otomatis kita harus bisa menjaga diri kita sendiri. Minimal begini, minimal kita menjaga diri kita adalah kita bisa bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan berkatnya kepada kita semua. Ayat 18, ayat terakhir, saya undang pemusik biar cepat. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Nah di sini dikatakan jelas sekali. Jadi Tuhan tidak mau orang benar itu mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Termasuk tadi kita kejam terhadap diri kita sendiri, tidak menjaga diri kita sendiri itu termasuk sesuatu yang kejam ya. Nah, dan di bagian sebelumnya juga kita berbicara mengenai orang fasik mendapatkan keuntungan yang tidak benar dengan tidak jujur, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Ternyata ayat 18 ini mempertegas, mengulang kembali bahwasanya tidak ada perlindungan bagi orang yang merusak dirinya sendiri ya. Tidak ada perlindungan bagi orang yang merusak dirinya sendiri. Jadi intinya apa? Kita harus bertobat ya. Renungkan kata sia-sia ya, kata sia-sia. Jadi sia-sia adalah sesuatu hal yang kita kerjakan yang tidak ada gunanya. Ya. Untuk apa? Tuhan tidak suka yaitu ya. Tuhan ingatkan kepada kita jangan lakukan pekerjaan yang sia-sia. Kalau kita bicara satu pabrik, kita analogikan ya. Pabrik itu bahan bakunya kalau masuk bagus pasti keluar produknya bagus. Kalau bahan bakunya tidak bagus, keluarnya juga tidak bagus ya. Nah, artinya apa? Produk yang dihasilkan perusahaan itu juga tidak bisa dijual. Jadi sia-sia semuanya. Nah, jadi Tuhan itu selalu mengajarkan kita ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Jadi kasih karunia itu memang gratis ya, keselamatan itu memang gratis. Setelah kita terima, kita ada bagian untuk menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita, jangan dirusakin ya. Salah satu ayat yang kita baca tadi adalah merusak tubuh kita sendiri, kita dibilang orang yang kejam. Bisa kelihatan baik kan kita kan? Kelihatan baik loh, tapi kalau kita merusak diri kita kejam loh. Contohnya ginilah, tubuh saya ini saya harus jaga. Saya nggak makan banyak lemak atau tidak makan banyak lemak, saya puasa sekalipun, tapi tubuh saya bisa produksi kolesterol.
Nah, terus saya harus bagaimana? Harus jaga. Saya tidak boleh lihat kaki babi makan banyak, nggak boleh. Saya harus tahu diri. Nah, saya harus jaga. Kalau saya nggak jaga diri saya Alkitab bilang saya orang kejam. Walaupun saya tidak bunuh orang, saya memberitakan kebenaran firman, tapi ayat Alkitab bilang saya orang kejam karena saya tidak bisa menjaga diri saya sendiri, ya. Nah, itu dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu baik, ya. Jadi Tuhan mau kita terima perlindungan bukan hanya di bumi, tapi di sorga. Karena perlindungan buat orang percaya kita bahas di seri 1 itu sampai kehidupan kekal. Makanya dikatakan kita harus menjaga diri kita sendiri. Artinya gini, jangan sampai belum waktunya kita pulang, ngerti ya, kalau belum sampai waktunya kita pulang gitu loh. Artinya ada banyak PR yang Tuhan berikan kepada kita nggak selesaikan dengan baik, ya. Saya kira tidak ada di LTVC, semua tahu, ya, semua tidak ada, semua sudah dikuduskan, semua sudah dibenarkan. Jadi semua sudah bisa menjaga diri sendiri, ya. Nah, jadi Tuhan itu selalu mengajarkan kita yang baik. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulan ini perlindungan Tuhan ada saat kita taat kepada Tuhan maupun pemimpin dimanapun kita berada. Dan mau mendengar dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan manusia. Perlindungan Tuhan membuat anak-anak Tuhan mampu bermurah hati dan memperoleh kekayaan, menjadi cerdas di dalam menjaga diri sendiri dan menolong orang lain. Nah, perlindungan Tuhan menjadikan orang percaya mampu berbuat banyak. Di bumi, nanti upah di sorga besar. Nah, itulah seri kedua ini. Jadi luar biasa, intinya Tuhan mau kita bisa menjaga diri kita sendiri. Karena diri kita ini bait Allah. Kita perjamuan kudus, sebelumnya kita naikkan satu pujian, silakan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik sahabat TVC, mari kita angkat roti bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sahabat TVC, Yesus sudah mati di atas kayu salib, tubuhnya menggantikan kita. Kita harus menjaga tubuh kita. Kita tidak boleh merusak tubuh kita karena tubuh ini adalah bait suci. Sehingga perlindungan Tuhan senantiasa tetap ada dalam kita. Percayalah Tuhan tetap melindungi kita karena Dia sudah mati buat kita. Mari kita makan bersama-sama tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus sudah membayar lunas semua dosa kesalahan kita. Darah Yesus telah menguduskan kita, menebus kita, membenarkan kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga diri kita. Kita tidak boleh kejam dengan diri kita. Darah Yesus sudah menyembuhkan kita. Segala sakit penyakit telah disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memegang kehidupan kami, keluarga kami, gerejamu, kota kami dan bangsa kami. Kami percaya tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar pengetahuan dan kehendak-Mu. Tuhan, melalui Amsal 11 ayat 14 sampai 18, Engkau mengingatkan bahwa tanpa pimpinan dan nasihat yang bijaksana, suatu bangsa dapat jatuh. Karena itu, pada saat ini kami datang untuk bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Presiden dan Wakil Presiden, para Menteri, DPR, MPR, para Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai seluruh pemimpin di tingkat daerah ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada mereka hikmat dari Tuhan, bukan hanya kepandaian manusia. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang jujur, adil, rendah hati, dan bersungguh-sungguh mengutamakan kepentingan rakyat. Seperti firman-Mu berkata, bahwa keselamatan ada dalam banyak nasihat. Berikan kepada para pemimpin bangsa penasihat yang benar, berintegritas dan berani menyampaikan kebenaran. Jauhkan Indonesia dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan jabatan, keserakahan politik uang, konflik kepentingan, dan segala bentuk ketidakadilan. Tuhan, jagalah persatuan bangsa kami. Jangan biarkan perbedaan suku, agama, ras, pilihan politik maupun kepentingan kelompok memecah Indonesia. Jadikanlah Indonesia bangsa yang aman, adil, maju, dan sejahtera. Berdoa untuk kota Jakarta. Tuhan berkati gubernur dan wakil gubernur seluruh jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Para wali kota, beradministrasi, camat, lurah, ASN, aparat keamanan, serta seluruh pihak yang melayani masyarakat. Berikan hikmat dalam mengambil setiap kebijakan. Kami berdoa untuk persoalan Jakarta. Kemacetan, banjir, sampah, hunian, kemiskinan, pengangguran, keamanan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesenjangan sosial. Berkati para petugas yang bekerja setiap hari di lapangan. Berikan mereka integritas, disiplin, tanggung jawab, dan hati untuk melayani. Biar Jakarta menjadi kota yang maju sekaligus memiliki keadilan sosial dan kepedulian kepada sesama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia. Kami menyerahkan para pendeta, pastor, rohaniwan, penginjil, guru, sekolah minggu, majelis, aktivis gereja, dan seluruh pelayan Tuhan. Kuatkan mereka, jangan biarkan mereka kehilangan sukacita dalam melayani. Berikan kesehatan, hikmat, kekudusan, kesetiaan, dan keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jauhkan mereka dari cinta uang, kesombongan, penyalahgunaan kekuasaan, konflik, perselingkuhan, dan segala godaan yang dapat menjatuhkan kesaksian mereka. Bangkitkan gereja yang tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi melakukan kasih. Tidak hanya berdoa untuk masyarakat, tetapi hadir menolong masyarakat. Jadikan gereja-Mu terang bagi Jakarta dan Indonesia. Bapa, kami menyerahkan keluarga kami berdoa untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara, dan seluruh anggota keluarga. Pulihkan keluarga yang sedang retak, satukan suami dan istri yang sedang berjauhan, lembutkanlah hati yang keras, sembuhkanlah luka akibat perkataan dan perbuatan masa lalu. Ajarkan setiap suami menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab, mengasihi istri, memperhatikan anak-anak, bekerja dengan jujur, dan menjadi teladan iman. Ajarkan setiap istri menjadi pasangan yang bijaksana dan anak-anak bertumbuh dalam kasih, kebenaran, dan serta takut akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga yang sedang mengalami masalah ekonomi, konflik rumah tangga, perselingkuhan, perpisahan, maupun masalah komunikasi. Tuhan, jangan biarkan keluarga-keluarga kami hancur. Biarlah rumah kami menjadi tempat di mana kasih Kristus dirasakan, doa dinaikkan, firman Tuhan dihormati, dan anak-anak menemukan teladan iman. Terima kasih Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu dari-Mu melalui doa hamba-Mu. Sahabat TVC dimanapun Anda berada, kini saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberikan kami kasih karunia, memberikan kami keselamatan. Engkau telah memberikan kami tubuh kesehatan yang baik. Oleh sebab itu kami berkewajiban menjaga tubuh kami agar kami tidak disebut kejam terhadap tubuh kami semua. Kami sangat percaya Engkau melawat semua sahabat LTVC. Engkau telah menyembuhkan sakit penyakit kami semuanya. Engkau telah memberikan berkat, memberikan kelepasan, memberikan pemulihan, memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh semua keluarga sahabat LTVC. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu berlimpah atas kami. Oleh sebab itu kami minta perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Kini saatnya kami menerima semua berkat-Mu ini dan kami percaya dan berkata, amin. Tuhan Yesus berkati.